Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Damai sejahtera yang daripada Allah menyertai kita sekalian pada saat hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan mari sebelum kita belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati, kita menghadap kepada Tuhan di dalam doa. Saya yang memimpin di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Kami sungguh hanya berserah di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus, supaya kuasa Tuhan yang bekerja, kami boleh diberkati oleh Tuhan, kami boleh dimampukan untuk memahami, mengerti, dan juga kami boleh kekuatan daripada Allah untuk kami melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama-Mu yang kudus Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan saat ini dari Injil Matius, pasal yang ke-13, ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-9. Nanti kita akan sambung ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-23. Saya akan membaca untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai, dan ia mengucap banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Dan kita lanjut ayat 18 sampai dengan yang ke-23. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu, dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar, dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk boleh kita bersama renungkan saat ini. Dan yang berbahagia adalah kita yang mau mendengar firman Tuhan dan yang mau melakukannya di dalam kehidupan kita setiap saat, setiap waktu. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, saya memberikan renungan ini tema, yaitu benih yang tumbuh dan menghasilkan buah. Firman yang baru saja kita baca ini tentang perumpamaan. Jadi, saudara-saudara, ketika kita membaca Matius pasal yang 13 ayat 1 sampai 9, dan kita sambung sampai ke 18 sampai dengan yang ke-23, ini menceritakan tentang perumpamaan.
perumpamaan. Dan mari kita lihat, saya mau mengajak saudara-saudara semua untuk membuka bagian firman Tuhan di dalam Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Apa yang dikatakan Tuhan tentang perumpamaan ini? Jadi saudaraku, saya mau membaca untuk kita semua Markus pasal 4 ayat yang ke-13. Lalu ia berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain?" Saudaraku, saya mau sampaikan pada kesempatan ini bahwa perumpamaan ini, cerita tentang penabur dan benih ini, adalah ibu dari perumpamaan-perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan yang lain. Artinya, kalau kita tidak paham tentang perumpamaan ini, kita juga tidak akan pernah paham tentang perumpamaan Tuhan Yesus yang lainnya. Jadi tidak mau pada kesempatan ini, kita harus mengerti, kita harus paham apa makna, apa arti dari perumpamaan yang telah disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Oke? Dan saat ini kita akan belajar bersama-sama supaya kita dimampukan untuk mengerti apa yang menjadi makna atau arti dari perumpamaan yang telah kita baca bersama-sama saat ini. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengacu kepada tema kita saat ini, benih yang tumbuh dan yang menghasilkan buah. Jadi kalau kita mau merenungkan tema kita saat ini, apakah kehidupan saya dan saudara ini benar-benar sudah bertumbuh di dalam kasih Tuhan dan sudah menghasilkan buah yang manis untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi faktanya memang banyak anak-anak Tuhan, anak-anak yang sudah mengenal Tuhan, orang-orang yang sudah percaya, pada kenyataannya hidup mereka tidak berbuah. Mengapa? Mengapa ada kehidupan banyak orang yang sudah lama bahkan mengikut Tuhan, tetapi dalam kehidupan mereka tidak menghasilkan buah-buah yang manis untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi saudara, mari kita belajar bersama supaya hidup kita ini, jadi supaya benar-benar di dalam kita mengikut Tuhan selama ini, itu kita boleh menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu yang terpenting. Hidup ini akan sia-sia kalau hidup kita tidak menghasilkan buah. Demikian juga dengan Bapak Ibu Saudara semua, hidup kita ini mengikut Tuhan akan menjadi sia-sia kalau hidup kita ini tidak menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saudara, mari kita belajar bersama-sama supaya kehidupan kita ini benar-benar boleh menghasilkan buah. Yang pertama, kenapa orang-orang percaya tidak bisa menghasilkan buah dalam kehidupannya? Mari kita perhatikan di ayat yang ke-18. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jadi saudara-saudara, kalau kita mau belajar firman Tuhan pasal 13 ini, ada 3 unsur yang sangat penting. Yang pertama adalah seorang penabur. Siapa penabur? Orang yang menyampaikan berita firman Tuhan. Kalau konteks Alkitab itu bisa para nabi, bisa para rasul. Kalau saat ini bisa konteksnya adalah pengkhotbah, pendeta yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan yang kedua, unsur yang kedua adalah benih. Benih adalah firman Tuhan yang ditabur. Kemudian ada tanah atau media di mana benih itu jatuh, yaitu siapa tanah atau media ini? Tanah media adalah Bu Eni, Rido, ada Om Danang, ada Om Abed yang mendengar taburan benih firman Tuhan. Jadi kenapa banyak hidup orang percaya tidak menghasilkan buah? Karena ketika mereka mendengar firman Tuhan, mereka tidak mengerti firman itu. Secara spesifik dikatakan firman Tuhan ayat 18 adalah kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya. Ini menjadi persoalan yang serius. Mereka mendengar dikatakan firman Tuhan, oke? Mereka mendengar seperti teman-teman saat ini juga mendengar, tetapi tidak mengerti apa yang dimaksud dengan firman Tuhan tentang kerajaan surga itu.
Jadi ketika hanya mendengar tetapi tidak mengerti, maka itu semua menjadi apa? Sia-sia. Kenapa banyak anak-anak Tuhan ketika mendengar firman Tuhan tetapi tidak mengerti? Pertanyaannya saya sekarang. Apakah karena kebodohan SDM-nya? Saya rasa bukan. Tetapi banyak anak-anak Tuhan yang tidak mau mengerti tentang firman Tuhan ini karena mereka memang tidak mau untuk mengerti. Banyak anak-anak Tuhan yang mendengar firman Tuhan dan tidak mau mengerti tentang firman Tuhan. Ini masalah sikap hati. Jadi sekali lagi mau saya katakan bahwa kenapa banyak anak-anak Tuhan tidak mengerti tentang firman Tuhan meskipun mereka sudah mendengar, itu karena sebenarnya masalah sikap hati, di mana sikap hati mereka memang tidak mau mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Kita perhatikan di ayat yang ke-15 dari pasal 13 ini. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Jadi ini persoalan yang serius, saudaraku, di mana banyak anak-anak Tuhan sebenarnya sudah mendengar firman Tuhan. Banyak orang itu sudah mendapat taburan benih firman Tuhan, tetapi pada kenyataannya meskipun mereka mendengar, tapi sikap hati mereka tidak mau mengerti. Mereka sengaja menutup mata mereka. Mereka sengaja menebalkan hati mereka supaya tidak mendapatkan lawatan Tuhan untuk menyembuhkan hidup mereka. Pada dasarnya mereka yang tidak mau mendengar firman Tuhan adalah orang-orang yang sakit. Jadi Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pada zaman sekarang ini banyak orang yang sudah tidak suka dengan khotbah. Banyak orang yang sudah tidak suka mendengar tentang firman Tuhan. Dan itu adalah salah satu yang menggenapi firman Tuhan di pasal 13 ayat 15 ini. Banyak hati yang sudah menebal. Banyak telinga yang dikatakan firman Tuhan yang berat mendengar. Jadi ketika orang tidak mau mendengar firman Tuhan, ketika orang-orang ini tidak mau lagi mempercayai firman Tuhan, jadi bagaimana mereka boleh bertumbuh dan berbuah? Mereka ibaratkan seperti benih yang jatuh di mana? Jatuh di pinggir jalan. Ketika mereka mendengar, tetapi datanglah si jahat merampas firman itu dari hati mereka. Siapa si jahat? Si jahat adalah iblis yang memang tidak senang melihat firman Tuhan bertumbuh di dalam setiap hati orang percaya. Saudara, jadi jangan mengira setan itu hanya ada di kuburan. Pertanyaan saya adalah, banyak mana setan di kuburan dengan setan di gereja? Jadi saya mau tanya saat sore hari ini pada kesempatan ini, lebih banyak manakah setan itu di kuburan atau di dalam gereja? Menurut Om Rido lebih banyak mana? Gereja. Swear. Menurut Benny lebih banyak mana? Hah? Sama banyaknya. Om Danang, menurut jenengan lebih banyak mana? Di gereja atau di dalam gereja atau di kuburan? Di gereja, karena kan kalau menyembah Tuhan pastinya kan banyak gangguan. Iya, seperti ngantuk itu kan ya. Menurut Om Abed, gimana Om? Ini tidak boleh idem loh ya. Pendapatmu lebih banyak mana setan di kuburan dengan setan di gereja? Dua-duanya sama banyak, karena di mana ada udara ada dia di situ, Pak. Oh gitu ya. Wah, kita biasa sekali jawabannya. Itu dari mentormu mesti, ya kan? Siapa mentormu? Pak. Jadi setan tidak ada urusannya dengan orang mati sebenarnya, ya kan? Urusan setan adalah dengan orang yang hidup. Jadi setan selalu ada di mana ada manusia. Kepentingannya untuk menggoda kita supaya gagal fokus di dalam mendengar firman Tuhan. Sehingga kita tidak mengerti firman Tuhan. Sehingga ketika tidak mengerti firman Tuhan, maka kita tidak akan bisa berbuah. Apalagi tentang kerajaan surga. Jadi secara spesifik Tuhan Yesus itu mengajarkan tentang firman tentang kerajaan surga. Kerajaan surga itu kan digambarkan seperti harta yang terpendam di dalam ladang.
Dan ada orang yang menumpukannya, kemudian ditimbun lagi harta itu. Kemudian dia pulang, dia jual seluruh harta miliknya, kemudian datang kepada si pemilik ladang untuk membeli ladang itu. Ada juga kerajaan surga itu diumpamakan seperti seorang pedagang yang mencari mutiara. Ketika dia menemukan satu mutiara yang indah, maka pedagang itu pulang, menjual seluruh miliknya, kemudian membeli mutiara itu. Ada lagi saudara, kerajaan surga itu digambarkan seperti pukat. Orang yang sedang menebarkan pukat di tengah laut. Kemudian ketika waktunya menarik pukat itu ada banyak ikan di dalamnya. Dan ikan yang bagus akan disendirikan, ikan yang tidak bagus akan diapakan? Buang. Jadi itulah akhir zaman nanti ketika kita sampai ke masa penghakiman, kita pun akan dipiceti sama Tuhan, dipilih sama Tuhan. Ini yang bagus, ini yang nggak bagus. Yang bagus bersama dengan Tuhan dalam kerajaan surga. Yang nggak bagus di mana? Dibuang, dilempar, plung, kemana? Ke neraka. Jadi penting banget untuk kita boleh mendengar firman Tuhan dan mengerti firman Tuhan. Makanya kalau di gereja ada hamba Tuhan yang berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan, dimanapun Anda mendengar firman Tuhan, tolong jaga sikap hati kita Bapak Ibu. Jaga sikap tubuh kita, jaga pikiran kita. Jangan sampai kita kehilangan fokus. Kalau di dalam gereja, ya kalau pas waktunya khotbah, mbok yo dengarkan dengan baik lah. Orang khotbah itu sinalnya tidak hanya cukup 3 hari loh Bapak Ibu. Jadi jangan Facebookan di gereja, jangan Instagraman di gereja, jangan lihat Shopee di gereja, kan banyak sekarang aplikasi-aplikasi di HP itu kan. Jadi saya lebih senang bawa Alkitab yang seperti ini. Meskipun di HP ada Alkitab, tetapi banyak godaannya ya kan. Nanti pengkhotbah mbok seni, orang mudeng-mudeng malah dolanan HP. Jadi jangan seperti itu. Kalau kita gagal fokus tidak mengerti akan firman Tuhan, maka kita tidak akan bisa berbuah. Yang kedua digambarkan kenapa orang-orang percaya itu, orang yang sudah mendengar firman Tuhan itu tidak bisa menghasilkan buah, karena benih yang jatuh itu jatuh di tanah yang apa? Firman Tuhan katakan berbatu-batu. Jadi di atas tanah ini ada batu-batu yang keras. Ada tanah yang tipis-tipis saja di atas batu-batu ini. Dan ketika benih itu jatuh, cepat tumbuhnya. Tetapi ketika ada matahari, cepat juga apa? Layu dan mati. Itulah gambaran firman Tuhan jatuh ke dalam hati orang yang mendengar firman Tuhan, menerima dengan sukacita, dengan sangat gembira, akan tetapi tidak bertahan karena hidupnya tidak berakar di dalam firman. Jadi benih yang jatuh di batu-batu itu adalah ibaratnya orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak bertahan. Mendengar, menerima, akan tetapi tidak berakar. Sehingga ketika ada badai kehidupan, sehingga ketika ada penganiayaan, maka orang itu akan segera murtad dan meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena hatinya tidak berakar di dalam Tuhan. Seperti halnya pohon ini saudara. Ketika saya mau cabut pohon ini dengan sekuat tenaga saya tidak dapat mencabutnya. Kenapa? Karena pohon ini berakar kuat di dalam tanah. Jadi meskipun ada badai, ada angin yang menggoyang-goyangkan pohon ini tetap berdiri seperti semula, kokoh. Saudaraku, Alkitab bicara bahwa akan ada penganiayaan. Alkitab bicara bahkan ada saatnya penindasan. Ini bukan omong kosong, saudara. Jadi ada waktunya bahwa setiap orang percaya pun akan mengalami yang namanya penganiayaan dan penindasan. Kalau kita tidak mengakar kuat di dalam Tuhan, ketika badai itu datang menghampiri kita, maka kita pun akan segera hancur. Saudara yang dikasihi Tuhan, berakar kalau kita belajar dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya itu adalah mendalam. Apanya yang mendalam? Yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Seberapa dalamkah hubungan kita dengan Tuhan, saudara? Seberapa dalamkah cinta kita kepada Tuhan? Seberapa dalamkah kasih kita kepada Tuhan? Jadi kalau kita memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan,
badai apapun yang menerpa kehidupan kita, penganiayaan apapun yang akan menimpa kita, kita tetap akan kuat di dalam Tuhan. Akar itu tidak kelihatan, saudara, tetapi menopang batang pohon ini. Jadi hubungan yang dalam dengan Tuhan itu tidak kelihatan, tetapi menopang kehidupan rohani kita untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Jadi arti lain, saudaraku, kata berakar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berpegang teguh atau melekat. Jadi seberapa kita berpegang teguh kepada Tuhan, seberapakah kita melekat kepada Tuhan. Jadi kalau kita cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, pasti lengket sama Tuhan. Amin. Jadi seberapakah kita melekat sama Tuhan? Seberapa dalam intimkah hubungan kita dengan Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara, semuanya yang dikasih dan diberkati Tuhan. Pagi jam 5 jenengan ada di mana? Di kamar, berdoa atau ngorok? Seberapa seringkah Anda untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan? Seberapa banyak waktu yang Anda luangkan untuk berdoa menyembah Tuhan? Ini tidak kelihatan, saudara, tetapi menopang kehidupan rohani kita. Kehidupan rohani kita ini perlu ditopang dengan kita terus memiliki hubungan yang intim, yang melekat, yang mendalam dengan Tuhan. Dan saudaraku, berakar dalam Kamus Bahasa Indonesia itu juga artinya adalah apa? Sudah lama menetap, artinya tinggal, menetap, tinggal di dalam Tuhan. Kalau kita tidak mau tinggal di dalam firman Tuhan, tinggal di dalam kasih Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, ya pasti kita tidak akan pernah bisa berbuah. Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, jadilah anak-anak Tuhan yang sungguh berakar di dalam Tuhan. Jangan sampai kita diibaratkan seperti orang-orang yang menerima taburan benih firman Tuhan, tetapi jatuh di bebatuan, di tanah yang berbatuan. Jadi saudara-saudara dikasih Tuhan, percayalah kalau hubungan kita dengan Tuhan beres, maka hubungan kita dengan orang lain pun pasti beres. Kalau hubungan kita dengan Tuhan dalam, cinta kasih kita dengan Tuhan itu benar-benar beres, saudara percayalah bahwa hubungan kita dengan suami, hubungan kita dengan istri, hubungan kita dengan saudara-saudara, hubungan kita dengan anak-anak kita, itu pasti juga beres. Jadi mari kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang berakar kuat di dalam Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, kenapa banyak kehidupan orang percaya tidak menghasilkan buah? Karena ketika firman Tuhan mereka mendengar, itu banyak onak duri yang menghimpit orang percaya itu. Digambarkan itu seperti benih yang jatuh di mana? Di semak duri. Jadi benih itu tumbuh, saudaraku, tetapi semak duri ini lebih lebat daripada benih yang tumbuh itu. Sehingga pada akhirnya benih itu tertutup dan mati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa banyak kehidupan orang percaya tidak bisa menghasilkan buah? Tidak lain tidak bukan adalah mereka memang sudah mendengar firman Tuhan, akan tetapi benih yang digambarkan jatuh di semak duri tadi adalah gambaran dari daya tarik dunia ini yang menghimpit keberadaan firman Tuhan dalam hati orang percaya, sehingga daya tarik dunia itu mempersempit ruang firman Tuhan untuk bertumbuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau perlihatkan kepada saudara. Ini adalah sebuah batu. Jadi ketika saya melemparkan batu ini, apa yang terjadi? Saya ulangi lagi. Ketika saya melemparkan batu ini, saudara, apa yang terjadi? Batu itu ada jatuh. Batu itu menjadi jatuh. Kenapa batu itu menjadi jatuh? Karena daya gravitasi bumi. Bumi ini memiliki daya tarik yang luar biasa, saudara. Demikian halnya dengan dunia ini. Dunia ini memiliki daya tarik yang kuat, sehingga banyak anak-anak Tuhan yang tertarik ke dalam gaya tarik daripada
dunia. Sehingga pada akhirnya firman yang tertabur di hatinya menjadi terhimpit dan tidak bertumbuh. Saudara dikasihi Tuhan, daya tarik dunia bisa berwujud materialisme. Ketika orang sudah hatinya dikuasai oleh materialisme, maka orang itu akan menjadi orang yang hedonisme, yaitu orang yang selalu mencari kesenangan secara duniawi. Ketika hedonisme lahir, maka muncullah individualisme. Jadi banyak orang tuh sekarang menjadi orang-orang yang individualis. Artinya hanya mementingkan dirinya sendiri, tidak muncul rasa empati kepada orang lain. Jadi kalau sudah individual ini muncul, saudara, maka orang ini bukan akan menjadi orang yang sekularisme. Jadi Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau orang yang sudah sekuler, dia sudah tidak berpikir kepada hal-hal yang rohani lagi. Yang ada di otaknya, di hatinya adalah hal-hal yang duniawi. Kalau orang percaya sudah sampai di titik ini, maka orang itu tidak akan pernah bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi mari kita sebagai orang percaya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mendengar firman Tuhan, tetapi daya tarik dunia menghimpit pertumbuhan iman kita, firman yang ada di dalam hati saya dan saudara. Dan yang terakhir, saudara, jadi hidup orang percaya yang menghasilkan buah dalam hidupnya adalah digambarkan seperti halnya ketika orang percaya itu menerima firman Tuhan, itu digambarkan seperti benih yang jatuh di tanah yang baik. Artinya firman benih yang jatuh di tanah yang baik adalah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Ini sangat jelas sekali dikatakan di ayat yang ke-23, saudara. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Berapa kali lipatnya itu tidak penting, tetapi yang terpenting adalah orang ini menghasilkan buah. Jadi mau seberapa banyak kali lipat kita berbuah itu tergantung kemampuan diri kita untuk semakin mengerti dan mau mendengar firman Tuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan, di Alkitab bahasa Jawa tahun yang ke 1994, kata mengerti itu mengandung arti percaya kanthi mantep. Percaya kanthi mantep. Jadi ketika orang itu percaya betul, maka dia akan mengimani apa yang dipercayainya itu dan akan melakukannya. Jadi saudara, saya boleh pinjam HP-nya? Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, menika apa? Ini HP. Ya, kita semua tahu ini HP. Tetapi apakah semua orang tahu, memahami fungsi dari HP ini? Bapak Ibu, kalau kita hanya tahu ini HP, maka HP ini pun tidak ada artinya. Tetapi berbeda ketika kita tahu ini HP dan kita tahu fungsinya. Oh, ternyata kita bisa melihat dunia dalam HP ini, ya kan? Oh, ternyata kita bisa belanja dengan HP ini. Oh, kita bisa jualan dengan HP ini. Oh, kita bisa bersosial media dengan HP ini. Kalau kita tahu kegunaan HP ini, maka kita akan menghargai HP ini. Dan saudara dikasihi Tuhan, ketika panjenengan tahu ini adalah apa? Alkitab. Tetapi kalau panjenengan tidak mengerti artinya, maka Alkitab ini pun menjadi sia-sia. Kalau kita tahu ini adalah firman Tuhan, tapi kalau kita tidak pernah mengerti apa firman Tuhan itu, maka firman Tuhan itu pun akan menjadi sia-sia. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mari jadilah anak-anak Tuhan yang cerdas. Jangan tidak mengerti.
Jangan sampai kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang-orang percaya yang bodoh. Kita harus mengerti, kita harus benar-benar paham akan firman Tuhan. Jadi saudaraku, mari kita benar-benar mau merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dan kita terus memohon Roh Kudus supaya kita dimampukan untuk mengerti firman Tuhan ini, sehingga pada akhirnya kita benar-benar menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh dan menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi saudaraku, mari kita mengenali kendala-kendala apa yang menjadi kendala sehingga hidup kita ini tidak berbuah. Ada 3 kendala Bapak Ibu. Jadi digambarkan tadi seperti halnya benih yang jatuh di pinggir jalan. Yang kedua digambarkan seperti benih yang jatuh di tanah yang berbatuan. Yang ketiga, benih itu jatuh di mana? Di semak duri. Jadi mari kita menerima firman Tuhan seperti layaknya tanah yang baik, sehingga kita boleh mendengar firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan itu. Oleh sebab itu saya selalu berkata, yang berbahagia adalah yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.